Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat di sistem operasi di sini, nanti kita membahas mengenai arsitektur dari sistem komputer. Selain dari arsitektur, nanti kita juga membahas mengenai sejarah dari komputer. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan apa saja yang termasuk pada arsitektur komputer, kita membahas terlebih dahulu mengenai layanan yang diberikan oleh sistem operasi. Jadi sistem operasi itu sendiri sudah membawa layanan-layanan yang nanti bisa digunakan oleh user. Yang pertama contohnya di sini adalah pembuatan program. Jadi pembuatan program sebetulnya tanpa adanya Dreamweaver, tanpa adanya Visual Basic atau yang lain sebagainya, sistem operasi itu juga sudah menyediakan utility-nya atau perlengkapan atau peralatannya. Jadi OS menyediakan berbagai fasilitas dan layanan bagi programmer berbentuk program utilitas. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi bawaan yang ada di dalam sistem operasi, misalkan kita menggunakan text editor, notepad biasanya ya. Nah di situ kita bisa membuat aplikasi, misalkan kita mau membuat web. Nah itu tinggal kita berikan ekstensi .html, atau misalkan kita sudah masuk ke dalam query-nya, kita tambahi dengan .php, itu bisa. Atau misalkan untuk nanti kita di sistem operasi itu ada aplikasi namanya aplikasi Batch, itu kita juga menggunakan text editor notepad tersebut, tapi ekstensi yang kita berikan adalah .bat. Nah itu sudah ada di dalam sistem operasi. Kemudian yang kedua adalah untuk eksekusi program. Jadi untuk eksekusi program di sini sistem operasi itu menangani semua eksekusi program atau penggunaan program oleh pemakai atau kita sebagai user. Kemudian ada pengaksesan perangkat input-output untuk layanan yang ketiga di sini. Jadi di sini sistem operasi mengambil alih rincian pengaksesan perangkat input-output. Jadi dengan adanya sistem operasi kita bisa menggunakan printer, kita bisa menggunakan scanner, kita bisa menggunakan headset. Misalkan headsetnya itu tidak hanya ada kabelnya, kemudian misalkan kita menggunakan Bluetooth, itu juga bisa. Bahkan misalkan kita menggunakan share it pun itu juga ada layanan tersebut. Jadi kita bisa berhubungan dengan HP kita, misalkan kita akan mengakses data-data yang ada di HP kita menggunakan share it, itu pun bisa. Nah, share it itu bisa kita tanam ketika ada sistem operasi di dalamnya. Yang keempat di sini adalah ada pengaksesan terkendali terhadap file. Jadi sistem operasi menyediakan mekanisme proteksi untuk mengendalikan pengaksesan terhadap file. Misalkan di sini ada file-file yang mungkin tidak baik untuk sistem operasi kita, maka sistem operasi kita juga memberikan notifikasi bahwa bahwa file tersebut misalkan ada virusnya atau misalkan rusak atau yang lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini adalah pengaksesan sistem. Pengaksesan sistem di sini adalah sistem public atau share system. Jadi sistem operasi mengendalikan pengaksesan resource secara keseluruhan. Kemudian ada deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan. Misalkan kita melakukan untuk copy paste misalkan, kemudian filenya itu terlalu besar dan flash disk kita misalkan tidak cukup, pasti nanti ada notifikasinya. Kemudian ada deteksi memberi tanggapan untuk kesalahan-kesalahan atau error-error yang lainnya. Jadi misalkan sistem itu menolak, pasti nanti memberikan notifikasi biasanya berupa kotak dialog ya. Kotak dialog di situ yang nantinya akan kita eksekusi berikutnya. Apakah kita mau lanjut atau nanti kita skip atau seperti apa nanti tindak lanjutnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah untuk accounting. Jadi sistem operasi juga memberikan pelayanan untuk accounting, yaitu mengumpulkan data statistik penggunaan beragam resource dan memonitor parameter kinerja. Selain itu, dari layanan sistem operasi ada fungsi minor dari sistem operasi. Jadi fungsinya adanya sistem operasi itu apa saja? Yang pertama yaitu ada mengimplementasikan antarmuka untuk pemakai. Jelas ya, dengan adanya sistem operasi kita lebih dipermudah.
Kemudian kita juga bisa mengakses game, kita bisa mengakses aplikasi, semuanya itu dengan adanya sistem operasi kita lebih nyaman. Kemudian memungkinkan pemakaian bersama perangkat keras. Misalkan satu PC dengan PC yang lainnya itu terhubung dengan jaringan. Bisa jaringan LAN atau misalkan menggunakan Bluetooth atau yang lain sebagainya. Nah, itu juga bisa digunakan. Kemudian memungkinkan pemakaian data secara bersama. Jadi di sini adalah sistem sharing. Mencegah pengguna-pengguna saling mengganggu, kemudian menjadwalkan pemakaian sumber daya, memberi fasilitas input-output, sampai di sini adalah menangani komunikasi jaringan. Jadi fungsi-fungsi sistem operasi secara garis besar adalah yang sudah tertera di sini, tidak menutup kemungkinan untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Karena seiring berkembangnya teknologi untuk di dalam sistem operasi itu juga bisa ditambahkan di sini. Nah, kita masuk ke topik bahasannya, yaitu di arsitektur sistem operasi. Jadi sistem operasi di sini dia memiliki beberapa arsitektur, antara lain adalah yang pertama itu ada sistem monolitik. Yang kedua yaitu sistem berlapis, yang ketiga adalah sistem client server, kemudian sistem mesin maya, kemudian sistem berorientasi objek. Mungkin dari kelima arsitektur sistem operasi yang di sini, mungkin yang pernah didengar ya ini ya, sistem client server. Karena mungkin yang ada di SMK atau yang kemarin dari SMK jaringan ya TKJ atau mungkin dari multimedia atau yang lain sebagainya, itu mengenal di sini adalah sistem client server. Kemudian sistem mesin maya. Sistem mesin maya adalah seperti yang kita praktekkan di laboratorium atau yang secara mandiri di rumah. Jadi kita kemarin menggunakan VMware, kemudian ada VirtualBox. Jadi misalkan kita akan membuat atau melakukan instalasi sistem operasi, kita menggunakan mesin maya. Nah, ini adalah salah satu arsitektur dari sistem operasi. Baik, kita bahas satu persatu untuk arsitektur sistem operasi. Yang pertama di sini adalah sistem monolitik. Jadi sistem monolitik di sini merupakan kumpulan prosedur bahwa prosedur-prosedur di dalamnya dapat saling memanggil apabila perlu. Contoh sistem operasinya di sini adalah Unix. Ciri-cirinya adalah sistem operasi di sini memiliki satu kernel itu berisi semua layanan. Jadi kernel itu apa? Kernel itu adalah sebuah perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Pasti sudah pernah mendengar ya, itu kernel. Kemudian seluruh komponen sistem operasi berada di satu ruang alamat. Kelemahannya sebelum kita membahas mengenai keunggulannya, yaitu pengujian dan penghilangan kesalahan itu sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dialokasikan. Karena apa? Karena dengan adanya sistem arsitektur monolitik di sini, dia berada dalam satu ruang alamat yang sama. Kemudian sulit menyediakan fasilitas pengamanan. Tidak fleksibel juga karena tiap komputer harus menjalankan kernel monolitik. Jadi satu proses harus selesai terlebih dahulu. Kesalahan di satu bagian kernel menyebabkan mati seluruh sistemnya. Tapi dengan adanya kelemahan di situ ada juga keunggulannya. Jadi keunggulannya yang pertama adalah layanan dapat dilakukan sangat cepat. Kemudian berstruktur monolitik untuk Unix, namun secara rancangan tetap dia adalah berlapis atau modular. Kemudian menggunakan loadable kernel yang modules. Itu adalah untuk monolitik, ini adalah untuk simple structuring model for monolithic systemnya, ada main prosedur, ada service prosedur, ada utility prosedur. Nah, ini untuk diagram ya, diagram untuk application programnya, untuk sistem program, kemudian MS-DOS atau yang kita gunakan kalau yang sudah berbasis Windows itu adalah command prompt. Kemudian ada ROM BIOS device drivernya. Lanjut lagi di sistem berlapis. Jadi si sistem berlapis di sini dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan. Dalam hal ini lapisan di bawah memberikan layanan untuk lapisan lebih di atasnya atau satu tahap di atasnya. Itu adalah konsep dari sistem berlapis.
Nah, pada sistem berlapis di sini itu dibentuk berlapis secara hierarki. Kemudian tiap lapisan memiliki ruang alamat tersendiri, beda sama dengan sistem monolitik. Jadi di sini dia memiliki ruang alamat tersendiri. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka masukkan keluaran dengan dua lapisan yang saling bersebelahan. Keunggulannya apa? Yang pertama dia adalah modular, yang kedua adalah menyederhanakan rancangan. Tapi kelemahannya adalah harus cermat dalam memberikan fungsi-fungsi sistem operasi ke masing-masing lapisan. Karena dia memiliki fungsi tersendiri. Nah, ini adalah untuk sistem layering-nya. Jadi ada 5 layer di sini. Kalau di paling terakhir berarti ada 6 layer totalnya. Layer 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang paling dasar di situ adalah processor allocation and multiprogramming. Kemudian di atasnya dari prosesor itu ada memory and RAM. Kemudian turun lagi di situ dia ada operator process communication. Jadi ada yang untuk mengendalikan yaitu sistem operasi itu sendiri ya. Kemudian ada input output management, jadi yang terhubung dengan perangkat komputer kita. Apa saja perangkat input atau perangkat outputnya. Kemudian user program. User program itu adalah program-program yang nantinya akan digunakan oleh kita sebagai pengguna. Yang terakhir adalah the operator. Operator bisa istilahnya bisa firmware atau user. Ini adalah structure of the operating system. Ini adalah untuk sistem berlapisnya, jadi ada layer 0 itu untuk hardware-nya, layer 1 sampai nanti layer kesekian untuk user interface-nya. Kemudian yang ketiga yaitu ada sistem client server. Jadi tadi ada monolitik, kemudian ada berlapis, kemudian yang ketiga adalah client server. Nah, ini yang sering digunakan untuk komputer yang terhubung dengan jaringan. Merupakan kumpulan proses, dalam hal ini proses-proses dikategorikan menjadi server dan client. Jadi server itu adalah proses yang menyediakan layanan, klien adalah proses yang meminta layanan. Dengan adanya arsitektur klien dan server, kode dapat diangkat ke level tinggi, kernel lebih kecil di situ. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah pengembangan dapat dilakukan secara modular karena dia terkoneksi dengan jaringan. Tapi kesalahan untuk perbedaan dengan yang ada di monolitik. Kalau kesalahan satu modul semuanya nanti akan rusak. Nah, kalau di dalam sistem client server keunggulannya adalah kesalahan satu modul tidak merusak sistem secara keseluruhan karena dia berbeda-beda. Mudah diadaptasi untuk sistem yang tersebar. Karena apa? Karena kalau misalkan kita menggunakan client server di sini, data akan lebih mudah untuk sampai ke PC 1 ke PC lainnya. Kelemahannya adalah layanan lambat. Kemudian bottleneck. Nah, jadi bottleneck di sini adalah leher botol. Jadi leher botol itu kalau misalkan kita ada botol, misalkan botol kecap atau botol sirup gitu ya. Kemudian diisi pasir, kemudian nanti ada yang mungkin menggabung ya, jadi kena air atau bagaimana, itu nanti keluarnya akan susah. Jadi isi botolnya besar tapi leher botolnya semakin menyempit. Nah, itu adalah bottleneck. Artinya apa? Jika banyak yang memproses ke dalam sebuah server, maka juga akan dibagi. Jadi akan menjadi lebih lambat. Nah, ini adalah untuk diagram sistem client server. Jadi di sini ada yang bertindak sebagai server, ada yang bertindak sebagai client. Jadi untuk client nanti bisa mengakses server, server juga bisa men-share datanya atau memerintahkan klien-klien di situ. Yang keempat, yang ini kita pelajari di praktikum sistem operasi ya, adanya sistem mesin maya. Jadi mesin maya di sini adalah membuat seolah-olah semua pemakai memiliki seluruh komputer secara sendirian. Jadi teknik yang dilakukan adalah dengan atas pemproses yang digunakan. Untuk sistem maya di sini atau virtual mesin ya. Jadi kita untuk melakukan instalasi sistem operasi itu harus
ada virtual mesinnya. Nah, seperti halnya kita melakukan instalasi sistem operasi di laptop kita atau di komputer kita. Artinya apa? Kita sudah memiliki hardware-nya. Nah, karena kalau kita berbicara mesin maya, kemudian kita melakukan virtualisasi di situ, kita juga harus menyediakan virtual mesinnya. Seperti kita menggunakan VMware kemarin, itu kita harus menyiapkan virtual mesinnya terlebih dahulu. Kalau hard disk, memori, dan lain sebagainya sudah tersetting, barulah kita bisa melakukan instalasi sistem operasi. Nah, ini kalau misalkan kita bandingkan non-virtual mesin dengan virtual mesin, kalau non-virtual mesin adalah seperti laptop kita atau komputer kita ya. Jadi ada hardware, kemudian ada kernel, kemudian ada proses, kemudian ada programming interface. Tapi misalkan kita virtual mesin, satu hardware virtual mesinnya bisa banyak sekali. Paling misalkan kita membuat dual boot itu bisa ya, 3 boot itu akan semakin berat. Nah, tapi kalau di sini kita bisa mencoba banyak untuk yang sistem operasinya. Baik itu kita mau yang berbasis Windows atau misalkan kita di Linux atau yang lainnya itu juga bisa. Nah, ini adalah untuk VMware arsitektur. Jadi untuk aplikasi di sini ada banyak sekali. Kemudian ada host operating systemnya, misalkan kita menggunakan Linux, hardware-nya di sini adalah satu. Jadi ada banyak, misalkan yang pertama di sini menggunakan Windows XP, kemudian yang kedua adalah Windows NT, kemudian menggunakan FreeBSD, itu bisa. Atau tambahkan ada Linux Mint, kemudian ada Ubuntu, kemudian ada MikroTik OS itu juga ada. Banyak sekali, itu bisa dicoba satu persatu. Kemudian yang terakhir dari arsitektur sistem operasi adalah sistem berorientasi objek. Jadi sebagian besar sistem operasi yang sekarang itu adalah berorientasi objek. Karena apa? Karena sistem operasi di sini bisa merealisasikan layanan sebagai kumpulan program disebut dengan sistem operasi bermodel proses. Jadi di sini ada propertinya, ada proses, ada directory, ada berkas atau file. Di situ file juga memiliki ada tipe data, ada nama filenya, ada path name-nya di situ. Contoh sistem operasi hampir semuanya menggunakan sistem berorientasi objek. Keuntungannya di sini adalah terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan diimplementasikannya. Tapi kerugiannya di sini adalah untuk sistem operasi Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum secara keseluruhan. Nah, ini adalah seperti diagram ya. Jadi diagram untuk di motherboardnya ini, jadi ada CPU-nya, kemudian ada RAM-nya, kemudian ada input output-nya, kemudian ada data storage-nya, kemudian display-nya untuk VGA card-nya di situ ya, kemudian ada printer dan semuanya di sini ada. Nah, selanjutnya adalah untuk sejarah sistem operasi. Untuk sejarah sistem operasi saya yakin udah banyak ya, nanti bisa dibaca sendiri secara detailnya. Dari generasi 1 di sini mulai merdeka ini 1945 sampai 1955. Nah, untuk generasi 1 di sini adalah vacuum tube dan plugboard. Nah, ini adalah untuk generasi ini mungkin yang sering dibuat meme juga ya. Dari vacuum tube atau plugboard belum adanya sistem operasi. Ini perempuan-perempuan di sini ada generasi 1. Ada kabel-kabel di sini ya, ribet ya. Mungkin di sini masih menggunakan sinyal. Dilanjut lagi di generasi 2 ada transistor dan batch system. Nah, ini kalau di generasi 2 ini sudah diproduksi untuk keperluan komersil. Tapi dikenal pengolahan dengan sistem batch. Jadi sistem batch di sini dan mempermudah untuk tugas operator. Tapi masih kita belum lahir ya untuk tahun ini. Nah, ini ada card reader, ada tape filenya, ada tape drive-nya, ada input tape, ada output tape, ada printer juga sudah ada. Kemudian generasi 3 ini sudah mulai ada IC, Integrated Circuit dan Multiprogramming. Jadi bisa memproses lebih dari satu program dalam satu waktu.
Jadi yang pertama ada unit programming. Jadi unit programming di sini adalah seperti yang single tasking. Seperti materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan, untuk ada single tasking, ada multitasking. Di dalamnya juga ada single user, multi user. Nah, kalau di sini unit programming adalah processor must wait for input output instruction to complete before proceeding. Jadi prosesor itu hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Sampai program itu selesai, barulah nanti akan ada proses berikutnya yang akan dieksekusi. Jadi kalau unit programming ini cocok untuk yang di sistem batch. Kalau kita bermain di command prompt itu hanya satu perintah yang akan dieksekusi. Tidak bisa kita memerintahkan untuk dua proses sekaligus. Jadi itu masuk di dalam monoprogramming. Dia bisa dikatakan adil karena apa? Dia dieksekusi atau dijalankan sesuai urutan program itu dipilih. Kemudian kalau multiprogramming, when one job need to wait for input output, the processor can switch to the other job. Jadi artinya di sini adalah ketika proses yang pertama itu sudah dieksekusi, kemudian ada proses yang berikutnya akan dijalankan, dia bisa berjalan secara bersamaan tanpa menunggu proses yang pertama itu selesai terlebih dahulu. Jadi di sini ada program A, program B, jadi dia bisa combine. Jadi kalau di dalam multiprogramming itu bisa berjalan lebih dari satu aplikasi atau satu program. Itu adalah multiprogramming. Ini adalah untuk unit programming versus multiprogramming. Kemudian untuk yang generasi kelima itu adalah tahun 1990 sampai untuk yang sekarang itu sudah ada RICS dan ada VLSI. Jadi untuk Very Large Scale Integration. Di situ sudah ada prosesor, sudah ada integrated circuit juga. Jadi lebih mengikuti perkembangannya. Kemudian untuk kebalik ini ya, 5, kemudian ada generasi keempat itu adalah untuk PC, jadi untuk personal komputer ya. Di sini menggunakan LSI, Large Scale IC, pemrograman mengacu pada user friendly, jadi bisa mudah digunakan. Kemudian sudah dikenal juga untuk yang distribute sistem operasi. Baik, untuk pertemuan keempat kali ini nanti bisa diulang lagi untuk video materinya untuk belajar juga. Semoga bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan bisa di-share ke grup ya, ke grup sistem operasi. Karena untuk hari Rabu dan Kamis ini saya ada seminar proposal skripsi. Jadi kita bertemunya melalui Sunan dulu, belum bisa melalui Jitsi atau Zoom. Nanti juga bisa saya setting untuk Jitsi, tapi nanti saya play untuk video ini juga. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.